Selamat malam. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, kita masih latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Karena teman-teman KPA belum ada yang hadir dan juga saya masih upload materinya, jadi kita tunggu dulu dan saya akan coba hubungi teman-teman untuk memberitahukan bahwa kelas sudah mulai. Oh, ini ada Mbak Siti masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak Siti. Halo, Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya malam hari ini, sehat? Halo Mbak Siti, sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ini karena baru Mbak Siti saja yang masuk kelas dan saya juga upload materinya belum selesai. Di sini juga sedang azan. Sambil ini ya, nunggu temennya uploadan saya selesai dan mendengarkan azan dulu ya Mbak Siti ya. Oh, ini sudah ke-upload. Bagaimana Mbak Siti, kelihatan untuk uploadan saya? Tidak ya? Sebentar, saya turunkan dulu. Sekarang sudah kelihatan belum, Mbak? Sudah kelihatan belum? Oh, ada Mbak Aska. Saya coba Mbak Siti di logout dulu baru masuk. Coba Mbak Siti logout dulu. Saya sapa dulu Mbak Aska. Malam Mbak Aska, bisa dengar suara saya Mbak Aska? Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Oke, waalaikumsalam. Bisa ya, untuk tampilannya bagaimana Mbak Aska? Bagus? Tampilannya bisa kelihatan belum Mbak Aska? Oh, belum ada.
Coba kalau gitu saya yang logout sebentar ya. Soalnya sinyal saya di sini biru. Sebentar ya. Bikin 50 102. Halo, untuk sekarang bagaimana Mbak? Baru loading kah? Apa sudah kelihatan? Halo Mbak Siti dan Mbak Aska. Sudah ada belum Mbak? Sekarang? Belum ada ya? Tunggu sebentar, mungkin lagi loading ya. Oh belum juga. Kalau yang ini bagaimana? Kelihatan? Yang ini ada kelihatan nggak Mbak? Oh ada, berarti kita pakai yang ini. Saya post dulu yang pertama. Oke, yang sekarang ada ya. Oke, hari ini kita spesial. Biasanya kita kerjakan bersama, lalu langsung kita bahas, kita tahu. Nah, saya ingin tahu kemampuan pemahaman teman-teman. Jadi nanti ini soalnya 40, waktunya 120 menit karena kita cuma punya 60 menit dan kepakai opening dan lain sebagainya sekitar 50 menit ya. Nanti 50 menit akan saya gunakan untuk mengerjakan 25 soal. Jadi satu soalnya itu 2 menit. Oke, saya terlalu banyak nggak satu soal 2 menit? Pokoknya saya selesai baca, saya kasih waktu beberapa ini, langsung saya lanjut ya. Teman-teman nanti ini silakan jawabannya nanti langsung diketik saja biar saya bisa keep jawaban teman-teman, jadi saya tahu ini kemampuan pemahamannya seberapa ya. Sudah siap Mbak? Tapi sebelum ini kita mulai mengerjakan soal, kita berdoa dulu ya, semoga nanti proses latihan kita dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Nanti di sini saya akan bacakan soalnya. Silakan teman-teman ini menjawab. Tapi biasanya kan saya langsung bahas. Kali ini tidak saya bahas. Jadi saya keep jawaban teman-teman. Saya simpan, saya catat. Nanti di akhir baru kita bahas atau mungkin di pertemuan depan. Karena saya ingin tahu ibaratnya seperti ke nilai teman-teman itu berapa, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Sudah siap? Oke, kita langsung mulai. Nomor 1. Pada waktu malam hari yang gelap, kelelawar mampu terbang tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Bahkan mampu menentukan arah makanan yang dituju. Hal ini disebabkan kelelawar A. penglihatannya sangat tajam, B. mempunyai sistem sonar, C. penciumannya sangat peka, D. sayapnya berupa selaput tipis. Silahkan dijawab. Oke, Mbak Siti A. Oke, Mbak Maska juga A. Oke, ini baru ada Dek Naila masuk. Ini hari ini kita latihan Dek Naila. Selamat malam ya Dek Naila ya. Jadi saya akan bacakan soalnya. Dek Naila silakan menjawab. Nanti saya keep jawabannya. Kita tidak bahas dulu, kita bahas nanti setelah selesai. Saya ngasih targetnya 25 soal untuk malam hari ini ya. Jadi
Nanti saya ingin tahu kemampuan teman-teman itu ini. Jadi minta tolong dijawabnya nggak pakai lama, oke? Dek Naila nomor 1 ya, sudah mau dimulai. Pada waktu malam hari yang gelap, kelelawar mampu terbang tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Bahkan mampu menentukan arah makanan yang dituju. Hal ini disebabkan kelelawar A. Penglihatannya sangat tajam, B. Mempunyai sistem sonar, C. Penciumannya sangat peka, D. Sayapnya berupa selaput tipis. Silakan Dek Naila. A, B, C, D. Oke. Nomor 2. Dek Naila apa itu? B ya. Oke. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Hermi. Mbak Hermi langsung menyesuaikan ya Mbak Hermi ya, mengerjakan nomor 2. Ini kita sedang latihan, saya ingin tahu kemampuan teman-teman. Jadi Mbak Hermi langsung nanti ya, langsung jawabannya ya Mbak Hermi ya. Saya detikin ya, kita 1 jam ini targetnya 25 soal saja ya. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Langsung nomor 2 ya Mbak Hermi ya. Perhatikan jenis-jenis hewan berikut. 1. Lumba-lumba, 2. Paus, 3. Kambing, 4. Sapi. Hewan-hewan di atas digolongkan dalam satu kelompok berdasarkan A. Tempat hidupnya, B. Jenis makanannya, C. Cara mencari makan, D. Cara perkembangbiakan. Silakan dijawab. Oke, Mbak Hermi sudah menjawab. Oke. Ya Mbak Aska, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Berikut merupakan manfaat tanaman cendana adalah A. Untuk bahan obat-obatan, B. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, C. Digunakan sebagai bahan konstruktif bangunan, D. Dijadikan bahan makanan. Mbak Aska, B itu untuk nomor 2 apa nomor 3 Mbak Aska? Teman-teman untuk menjawabnya diikuti nomor ya. Jadi seperti 1A, 2B seperti itu ya. Oh nomor 2, oke. Silahkan nomor 3 dijawab. Manfaat kayu cendana. Silakan. Satu, 2. Saya kasih waktu 1 menit, sudah berjalan. Oke, Mbak Hermi diberi itu ya Mbak Hermi ya, diberi nomor angkanya. Oke. Oke, silakan. Satu soal saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab ya. Masih ada setengah menit lagi untuk menjawab. Naila B. Pasti B. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, orang hutan merupakan hewan khas Indonesia. Habitat asli hewan ini adalah hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah melarang adanya pemburuan liar terhadap hewan tersebut dengan tujuan A. Agar berkembang biak, B. Agar tidak mengalami kepunahan, C. Untuk dimanfaatkan kulitnya, D. Untuk ekspor ke luar negeri. Silakan, sudah berjalan waktu menjawabnya. Oke. Saya langsung ini ya. Lanjut ke nomor 5 karena sudah menjawab semua. Oke, gambarnya kelihatan ya teman-teman ya.
Tumbuhan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara A. merunduk, B. geragih atau stolon, C. stek akar, D. rizoma. Silakan dimulai dijawab. Masih ada setengah menit lagi. Oke, Mbak Siti C, Mbak Hermi B. Sambil nunggu jawaban Mbak Denaila sama Mbak Aska, masih ada setengah menit lagi. Saya sapa dulu, selamat malam Mas Ri. Ini kita latihan soal ya Mas Ri ya. Gambarnya terlihat. Mas Ri menyesuaikan, langsung saja nanti mengikuti nomor 6 ya Mas Ri ya. Ini saya tidak membahas, jadi saya ingin tahu kemampuan pemahaman teman-teman ya. Mas Ri nanti langsung mengikuti nomor 6 ya. Oke, lanjut nomor 6. Tahap-tahap daur hidup katak adalah A. telur katak muda berudu katak dewasa, B. berudu katak muda katak dewasa telur, C. telur berudu kecebong katak dewasa, D. kecebong telur katak muda katak dewasa. Oke, silakan mulai dijawab. Mbak Hermi sudah menjawab. Ayo Mas Ri, silakan ikut menjawab. Oke, yang lain saya masih nunggu jawabannya. Mas Ri C. Mas Ri nanti selanjutnya dikasih nomor ya Mas Ri, seperti nomor 7 nanti seperti 7A, seperti itu ya, biar nanti saya nggak ketukar deh jawabannya. Oke, masih ada 17 detik. Ayo Mbak Siti sama Mbak Aska. Mbak Ermi sudah menjawab. Oh oke Mbak, kalau gitu saya tinggal ya Mbak Siti. Oke, nomor 7. Hubungan antar dua makhluk hidup di bawah ini yang termasuk simbiosis parasitisme adalah, oh iya nggak apa-apa Mbak. A. anemon laut dengan ikan badut, B. tanduk rusa dan pohon akasia, C. benalu dan pohon mangga, D. ikan hiu dan ikan remora. Silahkan, ada waktu 1 menit untuk menjawab nomor 7. Mbak Hermi sudah? Kemarin ini simbiosis kita sudah sempat bahas sedikit ya. Oke, masih waktu menjawab 25 detik lagi. Silakan. Saya tunggu jawabannya. Denaila C. Oke, Mas Ri? Mas Ri sama Mbak Aska? Oke, sudah selesai ya. Oh, tadi Mbak Aska sudah ya? Mbak jangan duluan, sayanya nanti kelewat, tidak kecatat itu kalau jawabnya duluan. Soalnya saya matanya kan ke teks, jadi saya nggak bisa ngelihat chatnya teman-teman. Jadi nanti jawabnya sesuai dengan aba-aba saya aja ya, biar nanti jawabannya nggak kelewat ya. Oke, nomor 8. Rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem padang rumput adalah A. rumput kelinci serigala bakteri, B. kelinci rumput serigala bakteri, C. bakteri rumput kelinci serigala, D. serigala kelinci rumput bakteri. Tadi Mbak Hermi sudah C ya. Oke, silakan
dijawab. Saya tunggu jawabannya 1 menit dari sekarang. Mbak Aska, bukan itu mau yang tadi, Miss. Maksudnya gimana Mbak Aska? Oke, silakan. 30 detik lagi untuk nomor 8. Saya tunggu jawabannya. Oke, tinggal 7 detik lagi untuk nomor 8. Oke, Denaila A. Oke. Oke, sekarang nomor 9. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Daun, ulat, ayam, musang, bakteri. Kedudukan bakteri pada rantai makanan tersebut adalah A. Produsen, B. Konsumen 4, C. Konsumen puncak, D. Pengurai. Oke, saya tunggu jawabannya mulai dari sekarang. Nomor 9. Silakan. Sudah jalan 4, tinggal 45 detik lagi. Oke, Mbak Aska sudah menjawab. Oke, 17 detik lagi. Oke, Mbak Hermi sudah menjawab. Denaila D. Ayo Mas Ri juga D. Oke, lanjut nomor 10. Kegiatan berikut ini yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan adalah A. Pengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan, B. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih, C. Membangun rumah di daerah resapan air, D. Membatasi penggunaan listrik. A, B, C, D silahkan dijawab mulai dari sekarang. Nomor 10. Oke, Mbak Hermi A. Mas Ri juga ikut A. Ya, Mbak Aska sama Dek Naila. Dua 25 detik lagi. Oke, sudah semua? Berarti saya lanjut ke nomor 11. Bentuk adaptasi pohon tebu untuk bertahan hidup di musim kemarau adalah A. Menggulung daunnya untuk mengurangi penguapan, B. Menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, C. Berdaun lebar dan panjang untuk memperbanyak penguapan, D. Batangnya panjang untuk mengurangi penguapan. Nomor 11 A, B, C, D silakan mulai menjawab sekarang. Oke, Mbak Hermi C. Oke, silakan dilanjutkan nomor 11. Mas Ri C, Mbak Aska B, Denaila, Mbak Mariam C. Oke. Denaila B. Oke, sudah semua. Saya lanjut ke nomor 12.
Perhatikan tanaman kentang di samping. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 berfungsi sebagai A. Tempat fotosintesis, B. Tempat meletakkan daun, tempat melekatnya daun, C. Alat penyerap air dan zat hara, D. Tempat menyimpan cadangan makanan. A, B, C, D dimulai dari sekarang. Jawaban nomor 12. Silakan, saya tunggu jawabannya. Masih 45 detik lagi untuk menjawab nomor 12. Oke, Mas Ri sudah menjawab C. Yang lain? Mbak Hermi juga C. Mbak Aska C. Mbak Siti juga C. Denaila juga C. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini baru ya. Perhatikan Mbak Neng, kok 13? Sebentar. Mbak Aska mungkin salah ketik ya Mbak Hermi ya, karena 13 baru saya munculkan sekarang. Oke, saya catatnya nomor 12 kok Mbak. Oke, lanjut ya. Siap ya, nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian mata yang ditunjukkan oleh nomor 3 berfungsi untuk A. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata, B. Menerima rangsangan dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam, C. Memfokuskan cahaya agar bayangan tepat jatuh di retina, C. Menyampaikan pesan ke otak. A, B, C, D. Nomor 13 silahkan dijawab dari sekarang. Oke, tinggal 35 detik lagi untuk nomor 13. Dua 20 detik lagi. Mbak Hermi sudah menjawab A. Tujuh detik lagi. Mas Ribe. Oke, time's up ya. Denaila B, oke ya. Mbak Aska 13 B. Mbak Siti juga B. Oke. Saya lanjut ke nomor 14. Ini sistem pernafasan ya. Perhatikan gambar di bawah ini. K. Tempat keluar masuknya udara pernafasan. L. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. M. Menyesuaikan suhu. C. Menyaring udara. N. Menyaring udara. Pasangan yang tepat antara bagian alat pernafasan dengan pose pernafasan yang berlangsung ditunjukkan oleh huruf. Itu posenya saya amati dulu. Menarik ini ya. Pasangan yang tepat antara bagian alat pernafasan dengan ini proses pernafasan yang berlangsung ditunjukkan oleh huruf A, K, B, L, C, M, D, N. Jadi seperti K, ini fungsinya apa? Oke, dimulai dari sekarang. Mbak Hermi sudah menjawab A. Yang lain?
Dek Naila A. Mbak Siti juga A. Masih Mbak Aska A. Masih 34 detik lagi. Ayo Mas Ri. Delapan belas detik lagi Mas Ri, silahkan saya tunggu jawabannya. D. Oke. Udah semua, saya lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini sistem pencernaan, yang atas tadi sistem pernafasan. Enzim yang dihasilkan oleh tanda X beserta fungsinya yang benar adalah tanda X itu pada usus halus. Ya. A. HEL, enzimnya namanya HEL, fungsinya membunuh bibit penyakit. B. Amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula. C. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. D. Erepsin berfungsi menguraikan protein. 15 A, B, C, D dimulai dari sekarang jawabannya. Silakan. Yang X itu usus halus. Tinggal 35 detik. Oke, Mbak Hermi sudah menjawab C. Yang lain 14 detik. Mas Ride 7 detik. Oke, Dek Naila D. Ada lagi yang mau menjawab? Mbak Mariam D. Oke, ini Mbak Aska. Oke, nomor 16 ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar peredaran darah. Maaf, ya, peredaran darah yang membawa oksigen ya. Jadi ada paru-paru, jantung, dan tubuh manusia di situ. Aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ditunjukkan oleh nomor A 13467, B 25134, C 34678, D 8251. Oke, Mbak Mariam sama Mbak Hermi sudah menjawab C. Oke, yang lain silakan dijawab mulai dari sekarang. Denaila C. Ayo Mbak Aska dan Mas Ri, saya tunggu jawabannya. Masih 30 detik lagi. Mas Ri juga C. Oke, berarti sudah semua. Saya lanjut ke nomor 17. Ini kita kemarin sudah belajar ya untuk kerangka tubuh manusia. Perhatikan gambar berikut. Tulang yang merupakan bagian dari anggota gerak bawah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4 dimulai dari sekarang. Nomor 17. Mbak Siti D, Mas Riz D. Oke, Mbak Hermi juga D, Dek Naila D. Mbak Aska sudah menjawab belum, Mbak?
Oh, Mbak Aska baru menjawab D. Oke. Oke, saya lanjut ke nomor 18. Vitamin E banyak terkandung dalam kecambah. Fungsi utama vitamin E adalah A. Menjaga kesehatan sistem reproduksi, B. Meningkatkan kinerja otak, C. Menjaga fungsi jantung, D. Menjaga fungsi hati. Mbak Hermi A. Oke, boleh dijawab mulai dari sekarang. Mbak Aska juga A. Dan Naila juga A. Mbak Siti A. Mas Ri, bagaimana Mas Ri? Mas Ri A. Oke. Sip, kita lanjut ke nomor 19. Ciri-ciri fisik berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah A. Tinggi dan berat bertambah, B. Tumbuh kumis dan suara berat, C. Pinggul dan suara membesar, D. Mengalami menstruasi. A, B, C, D nomor 19 silakan dijawab mulai dari sekarang. Oke. A, B, 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 oke. B semua ya. Mas Ri sudah belum? Oh, Mas Ri sudah. Oke. Saya lanjut ke nomor 20. Nah, demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularannya adalah A. Banyak minum air putih, B. Memakai pakaian bersih, C. Menguras bak mandi minimal seminggu sekali, D. Menghindari kontak langsung dengan penderita. A, B, C, D silahkan dijawab mulai dari sekarang nomor 20. Oh, suaranya diskon ya Mbak ya, saya ulangi ya. Oke, Mas Ri sudah menjawab C. Sebentar. Demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularannya adalah A. Banyak minum air putih, B. Memakai pakaian bersih, C. Menguras bak mandi minimal seminggu sekali, D. Menghindari kontak langsung dengan penderita. D. Naila sudah menjawab C. Oke, masih ada 20 detik lagi. Mbak Hermi C, Mbak Aska C, Mbak Mariam tadi sudah menjawab belum? Mbak Mariam sudah ya, C ya. Oke. Oke, saya lanjut ke nomor 21. Sekar merebus air dalam panci. Air dalam panci lama-kelamaan berkurang. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada air di panci disebut A. Mencair, B. Menguap, C. Mengembun, D. Melebur. Nomor 21, silakan jawabannya mulai dari sekarang. 21. Air yang direbus lama-lama airnya berkurang. Oke, Mas Ri B, D. Naila B, oke, Mbak Aska D, Mbak Siti B, Mbak Hermi A, B, C, D, Mbak Hermi O, B. Oke, lanjut ke nomor 22. Bahan dan sifat bahan yang paling tepat untuk membuat jas hujan adalah A. Karet karena bersifat kedap air, B. Plastik karena bersifat kedap air, C. Meningkatkan suhu yang tiba-tiba, D. Terjadinya peningkatan tekanan udara dalam gelas. Nomor 22 sedikit aneh untuk C dan D-nya. Oke, nomor 22 dimulai dari sekarang. Mbak Hermi sudah menjawab A.
22, Dek Naila B. Mbak Siti B. Mas Ria. Baska. Mbak Aska. Mbak Aska A. Oke. Saya lanjut ke nomor 23. Dimas sedang membuat kopi untuk bapaknya menggunakan air mendidih. Saat menuangkan ke dalam gelas, tiba-tiba gelas tersebut pecah. Hal ini terjadi karena A. Pemuaian yang tidak merata, B. Terjadi penyusutan pada dinding gelas, C. Meningkatnya suhu yang tiba-tiba, D. Terjadinya peningkatan tekanan udara dalam gelas. Silakan dijawab mulai dari sekarang. Saya sapa dulu Mbak Enci, selamat malam. Iya Mbak Enci. Ini kita sedang latihan soal, jadi saya tidak membahas. Kita langsung jawab, nanti saya ingin lihat ini hasilnya dari berapa ini nilai teman-teman kemampuannya. Kita sudah sampai nomor 23 Mbak Enci ya. Nanti Mbak Enci boleh langsung dijawab nomor 23. Langsung menyesuaikan saja Mbak Enci. Oke, waktu menjawab masih 20 detik. Satu soal saya kasih waktu 1 menit ya Mbak Enci ya untuk menjawab ya. Mbak Hermi sudah menjawab D. Mbak Mariam D. Masih 9 detik. Mbak Aska C. Oke. Dek Naila A. Oke, Mas Ria. Benci mungkin skip dulu untuk 23. Menyesuaikan nomor 24 ya Mbak Enci ya. Oke. Siap? Nomor 24. Oh, masih loading ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa didengarkan suara saya. Kalau masih loading nggak apa-apa, ditinggal dulu. Konduksi itu perpindahan panas melalui benda padat. Itu konduksi. Ini dulu kita sudah belajar loh Mbak, konduksi, radiasi. Ayo lupa ini. Oke, nomor 24 ya. Peristiwa berikut yang merupakan perpindahan panas secara konduksi adalah A. Tangan terasa panas saat menyentuh panci yang digunakan untuk memasak. B. Badan terasa hangat saat berdiri di dekat perapian. C. Tubuh terasa panas di bawah terik matahari. D. Naiknya air ketika mendidih. A, B, C. Silahkan dijawab mulai dari sekarang. Oke, Mbak Siti C. Mbak Siti C. Saya tunggu jawabannya. Mbak Enci menyesuaikan ya, langsung ikut mengerjakan nomor 24. Mbak Aska A, Mbak Hermi C. Tadi sudah saya sebutkan, konduksi itu perpindahan panas melalui perantara. Perantaranya benda padat. Dek Naila A. Mbak Enci A. Oke. Mas Ri. A, B, C, D, Mas Ri. Masih 8 detik. Mas Ri A. Oke. Next, nomor 25. Oke. Ini terakhir ya, soal terakhir ya. Sebenarnya masih sampai 40 soalnya, tapi kita coba bahas sedikit nanti ya. Dari awal kita coba. 25. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang dimanfaatkan pada gambar di samping adalah A. Otot dan magnet, B. Magnet dan gravitasi,
C. Otot dan gravitasi. D. Gravitasi dan gesek. Oke. Sebentar, sudah ada yang menjawab, saya cek. Mbak Hermi C, Mbak Aska C, Mbak Mariam C. Oke. Ada yang lain jawabannya? Denaila C, Masri, Mbak Enci C. Masri, masih 20 detik lagi. Masri C. Oke. Sudah selesai. Ini yang full. Oke, Mbak Siti tadi sempat dari 25, Dek Naila full menjawab. Mbak Siti ada yang di skip 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masri ada 1, 2, ada 2 nomor yang tidak dijawab. Maaf, Mbak Aska 2 nomor. Masri karena tadi terlambat, Masri mulai dari nomor berapa? 6 ya. 6. Berarti 6 sampai 25 ada 2 yang tidak dijawab. Mbak Enci ini sangat telat sekali, jadi jawabnya cuma 2 ya. Oke, kalau gitu kita coba bahas. Kita balik lagi ke atas. Oke. Mbak Siti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak terjawab. Mbak Hermi tadi kan terlambat. Oh ya, saya lupa Mbak Hermi, maaf. Terlambat. Jadi mulai dari 2 ya, Mbak Hermi 2 sampai 25 itu dijawab semua. Mbak Aska ya, ada 2 Mbak Aska. Oke, kita coba jawab bareng. Oh, suaranya diskon. Ini masih 12 menit waktu kita. Nah, nomor 1. Pada malam hari yang gelap, kelelawar mampu terbang tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Mbak Mariam 5, Mbak Mariam. Bahkan mampu menentukan arah makanan yang dituju. Hal ini disebabkan kelelawar. Kemampuan khusus yang dimiliki kelelawar itu disebut dengan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau cicak itu dengan mimikri. Kalau cicak itu autotomi. Bunglon itu mimikri. Kalau kelelawar, ada yang tahu kemampuan khusus yang dimiliki kelelawar untuk beradaptasi? Ada yang masih ingat? Ini ya. Yang dulu ya mengikuti mata pelajaran ini tuh Masri dan Mas Dian ini. Oh, penglihatan yang tajam ya. Oke, kita bahas. Kelelawar ya, dia memiliki kemampuan khusus yang disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi ini dia memiliki, sebentar ya Mbak ya. Ekolokasi itu kemampuan untuk menentukan letak benda dengan pantulan. Jadi iya, Mbak Hermi belum ikut. Benar sekali, dengan sonar. Jadi dia kelelawar sebenarnya pada malam hari itu dia tidak bisa melihat. Tapi karena dia memiliki kemampuan ekolokasi, jadi dia mengeluarkan frekuensi suara. Jadi ya, itu dia dipantulkan. Jadi kalau sonar suara tadi ya, itu menabrak benda kan mantul. Jadi dia tahu, oh di situ ada pohon. Oh, letak makanannya ada di sebelah kanan saya. Nah, itu
adalah kemampuan ekolokasi, menentukan letak suatu benda berdasarkan frekuensi pantulan suaranya atau dengan menggunakan sistem sonar. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Yang jawab B tadi Dek Naila ya. Yang lain salah ya. Oke. Lanjut nomor 2. Jenis-jenis hewan berikut: lumba-lumba, paus, kambing, sapi. Hewan-hewan di atas digolongkan dalam satu kelompok berdasarkan A. tempat hidupnya, B. jenis makanannya, C. cara mencari makanan, D. cara perkembangbiakan. Oke, kita bahas dari tempat hidupnya. Apakah lumba-lumba, paus, kambing, sapi ini tempat hidupnya sama? Tidak ya, lumba-lumba, paus di lautan, kambing di daratan. Jenis makanannya: lumba-lumba, paus, kambing, sapi makanannya sama. Lumba-lumba makan ikan, paus makan ikan, kambing makan rumput, sapi makan rumput. Berarti tidak. Yang C. cara mencari makanan. Jelas beda ya, mereka di lautan berenang, kalau yang kambing sama sapi dia di daratan mencari rumput. Jelas beda. Nah, cara perkembangbiakan. Nah, cara perkembangbiakan ini kita ambil kayak bertelur melahirkan ya, bertelur melahirkan atau bertelur dan melahirkan. Lumba-lumba itu termasuk mamalia, dia hewan melahirkan. Paus juga termasuk mamalia, hewan melahirkan. Kambing dan sapi juga termasuk hewan melahirkan, mamalia. Jadi yang tepat jawabannya adalah cara perkembangbiakannya. Oke, jawabannya yang tepat adalah D. Ya, Dek Naila betul, Mbak Siti betul, Mbak Aska jawabannya tadi B, jadi salah. Mas Ri tadi belum hadir, Mbak Aska B, Mbak Hermi D. Betul. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut manfaat tanaman cendana. Ya. A. Untuk bahan obat-obatan. B. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. C. Digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. D. Dijadikan bahan makanan. Yang manakah? Kayu cendana. Kayu cendana itu kayu yang bagaimana sih teman-teman? Ada yang tahu? Kayu cendana itu kayunya yang bagaimana? Ayo, kita sebelum tahu fungsinya harus tahu kayu cendana itu kayu yang seperti apa. Boleh saya diberitahu kayu cendana itu kayu yang seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak kayu cendana itu seperti apa? Oh, belum tahu. Oke. Di sini kayu cendana itu merupakan ya ini kalau saya searching gambarnya sulit saya menjelaskan ini. Saya menjelaskannya gimana ya? Oh, buat masakan. Nah, kalau di sini saya lihat dari daunnya. Kalau pohon cendana di sini yang saya ini dia bernama Latin Santalum albulin. Dia memiliki 2 jenis, ada yang cendana merah dan cendana putih. Ya, aromanya wangi. Kayu cendana itu mempunyai aroma wangi. Nah, kayu cendana ini dimanfaatkan untuk bahan baku furniture dan mebel, ya, bahan baku kerajinan tangan. Terus ada buat lambang prestige, ya, bahan obat herbal, banyak sekali manfaatnya. Terus
Ada juga yang digunakan sebagai parfum karena aromanya wangi. Terus dapat mengendalikan stres dan kecemasan. Ini diingatkan 5 menit. Tadi saya masuknya jam 8 ya, jadi saya nggak nambah ya. Oke. Nah, di sini kalau dilihat ya teman-teman ya, bisa dibuat menjadi obat-obatan dan juga kayunya digunakan bahan kerajinan ya. Berarti dua-duanya ini betul ya. Oke. Jadi yang jawab A betul, yang jawab B juga betul. Oke. Oke, betul semua ini. D. Naila sama Mbak Siti B, Mbak Aska sama Mbak Hermi A. Jadi yang terkenal kayu cendana ini wangi ya teman-teman ya. Jadi ada yang memanfaatkan sebagai kerajinan, buat furniture, ada yang juga buat obat-obatan. Kalau untuk campuran masakan saya belum pernah dengar Mbak Hermi. Kalau biasanya makanan itu yang dipakai kayu manis, bukan kayu cendana. Oke teman-teman, kita bahas satu lagi ya, nomor 4 ya. Orang hutan merupakan hewan khas Indonesia. Habitat asli hewan ini adalah hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah melarang adanya pemburuan liar terhadap hewan tersebut dengan tujuan A. Agar berkembang biak, B. Agar tidak mengalami kepunahan, C. Untuk dimanfaatkan kulitnya, D. Untuk diekspor ke luar negeri. Jelas sekali jawabannya yang B, karena dia termasuk hewan langka, jadi untuk tidak mengalami kepunahan. 4B semua. Oke, betul semua. Oke, saya tambah satu nomor lagi, masih 3 menit. Iya, tepat sekali. Ini saya mau nambah tapi waktunya 3 menit, takutnya nanti di tengah-tengah. Soalnya ini membahas ini apa? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ya. Vegetatif itu perkembangbiakan tanpa kawin ya. Ini ada merundu, ada geragi, ada stek, ada rizom, ada juga tunas ya. Banyak sekali. Kalau saya masuk ke nomor 5 nanti waktunya nggak cukup, di tengah-tengah putus. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas Mas Rif tadi sampai nomor 4 belum masuk ya. Dek Naila betul semua. Mbak Siti salah satu, ini baru 4 nomor. Ya, minggu depan kita lanjutkan pembahasan ini ya. Mbak Aska salah 2. Mbak Hermi karena masuknya dari nomor 2 berarti betul semua. Ya. Jadi terima kasih banyak. Nanti minggu depan kita lanjutkan, kita bahas untuk nomor 5 sampai nomor 25 ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok malam. Kita akan belajar bahasa Inggris. Kita masih latihan soal persiapan untuk ujian. Banyak latihan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besok malam. Ini teman-teman yang masih sibuk meninggalkan kelas, saya persilahkan. Karena waktunya sudah mau selesai. Tetap semangat ya untuk belajarnya.